Tahu nggak sih, ada yang lucu soal Facebook sekarang. Kebanyakan orang, terutama yang generasi kita, suka bilang, Facebook udah jadul, sekarang zamannya TikTok, Instagram. Terus mereka scroll Facebook cuma buat lihat meme, baca update keluarga, atau ngikutin drama di grup online. Tapi di sisi lain, ada sekelompok orang yang diam-diam, perlahan membangun penghasilan dari platform yang katanya jadul ini. Bukan penghasilan sekedarnya loh, ada yang bisa nutup cicilan motor bulanan, ada yang bisa buat modal usaha kecil, bahkan ada yang penghasilannya dari Facebook bisa setara gaji kantoran. Dan yang lebih menarik lagi, mereka nggak viral, followers mereka nggak ratusan ribu, konten mereka juga nggak bombastis atau sensasional. Mereka cuma konsisten, punya strategi, dan paham satu hal. Facebook sekarang bukan cuma tempat update status, Facebook sekarang adalah ekosistem kreator. Nah, di video ini gue mau ajak kalian lihat sisi lain dari Facebook yang mungkin selama ini terlewat. Bukan cerita cepat kaya, bukan juga jual mimpi, tapi strategi realistis gimana caranya manfaatin Facebook Professional Mode atau yang biasa disebut Facebook Pro buat membangun sumber income yang berkelanjutan. Kalau kalian punya akun Facebook yang masih aktif, punya pengalaman, skill, atau cerita yang bisa dibagikan, pengen coba monetisasi tapi bingung mulai dari mana, video ini buat kalian. Oke, sebelum kita ngomongin strategi, kita samain dulu persepsi. Apa sih Facebook Professional Mode itu? Sederhananya, Facebook Pro adalah fitur yang ngubah akun pribadi kita jadi akun kreator atau public figure. Jadi bukan cuma halaman atau fanpage. Ini akun personal kita yang dikasih tools tambahan kayak analytics yang lebih detail, fitur monetisasi kayak iklan di video, akses ke bonus program dari Facebook, kemampuan buat jangkau lebih banyak orang. Intinya, Facebook ngasih sinyal, kami serius mau dukung kreator. Dan ini bukan iseng-iseng. Kenapa? Karena Facebook paham betul, mereka butuh konten. Mereka butuh orang-orang yang aktif bikin konten berkualitas supaya platformnya tetap hidup. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang peluang. Kenapa potensi Facebook Pro masih besar? Pertama, audiensnya masih banyak banget. Mungkin kalian bilang, tapi kan orang-orang pindah ke TikTok. Iya, memang. Tapi coba deh pikirin. Orang tua kita, om, tante, tetangga kuliah dulu, rekan kerja, kebanyakan masih aktif di Facebook kan? Dan yang penting, mereka nggak cuma scroll doang. Mereka terlibat. Mereka komen, share, diskusi. Kedua, kompetisi lebih rendah dibanding platform lain. Di TikTok atau Instagram, semua orang berlomba-lomba bikin konten. Algoritma berubah cepat. Tren datang pergi dalam hitungan hari. Di Facebook, lebih stabil. Orang masih appreciate konten yang valuable, bukan cuma yang viral. Ketiga, Facebook punya ekosistem lengkap. Kita bisa bikin video reels, posting artikel panjang, bikin grup komunitas, jualan di marketplace, semuanya dalam satu platform. Jadi kalau kita pinter manfaatinnya, Facebook bisa jadi satu-satunya platform yang kita butuhkan buat cari cuan online 2026 ini. Bayangin deh, platform yang udah kalian pakai bertahun-tahun, yang udah punya network lama kalian, ternyata bisa jadi aset digital. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya dapetin cuan dari sana? Mari kita bahas satu persatu. Metode 1, monetisasi langsung dari platform. Ini yang paling utama. Facebook sekarang punya program buat ngasih kreator penghasilan langsung dari konten mereka. Contohnya, in-stream ads di video. Jadi kalau video kita ditonton orang, ada iklan yang muncul, kita dapat bagian dari revenue iklan itu. 2, bonus program. Facebook sering ngasih insentif buat kreator yang rajin upload video atau reels. 3, stars. Ini semacam tipping system. Penonton bisa ngasih bintang ke kita waktu live atau nonton video, dan itu bisa diuangkan. Tapi jangan langsung ngarep banyak di awal. Karena monetisasi langsung ini biasanya butuh syarat tertentu, misalnya jumlah followers minimal, jam tayang yang cukup, atau konsistensi upload. Ini kayak kerja freelance. Di awal mungkin belum dapat klien gede, tapi kalau konsisten nunjukin kualitas, pelan-pelan akan datang sendiri. Metode kedua, konten video dan reels sebagai pintu masuk audiens. Sekarang, ini yang sering dilupain orang. Banyak yang mikir, gue bikin video tapi nggak viral, percuma. Padahal, viral bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah membangun audiens.
Audiens yang engage, yang ngerasa connect sama kita, yang percaya sama value yang kita kasih. Contoh simple, misalnya kita punya skill masak rumahan, terus kita bikin video singkat, resep sederhana, praktis, dan relate sama kehidupan sehari-hari. Videonya nggak perlu diedit fancy, nggak perlu viral ratusan ribu views. Yang penting, konsisten. Lama-lama, orang yang suka masak rumahan bakal mulai notice kita. Mereka komen, nanya-nanya resep lain, bahkan share ke teman mereka. Dan audiens ini yang jadi aset kita. Kenapa? Karena dari sini kita bisa mulai arahkan mereka ke sumber income lain. Misalnya jual ebook resep, jual bumbu racikan sendiri, buka kelas masak online. Dan itu semua bermula dari video-video sederhana yang kita buat dengan konsisten. Metode 3. Personal branding untuk menarik peluang bisnis. Banyak orang gak sadar, kehadiran kita di Facebook, cara kita berbagi cerita, cara kita berkomunikasi, itu semua membangun persepsi. Persepsi orang tentang siapa kita, apa keahlian kita, apa value yang kita bawa. Dan persepsi ini bisa jadi magnet peluang. Gue kasih contoh nyata tanpa sebut nama. Ada seorang teman yang awalnya cuma sering posting cerita pengalamannya jadi freelancer desain grafis. Dia nggak jualan jasa, nggak promosi, cuma cerita aja. Sharing tips, kendala yang dia hadapi, cara dia solve masalah klien. Lama-lama, orang mulai tahu. Tiba-tiba ada yang DM minta dibuatin desain logo. Ada brand kecil yang minta jadi desainer mereka. Bahkan ada yang nawarin jadi speaker di webinar. Semua itu datang karena dia konsisten membangun kredibilitas lewat konten. Jadi intinya, Facebook Pro bukan cuma soal jualan langsung, tapi soal positioning, gimana kita menempatkan diri kita sebagai orang yang punya value di bidang tertentu. Dan value itu akan datang balik ke kita dalam berbagai bentuk. Metode 4. Jual produk digital atau jasa melalui audiens Facebook. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih langsung. Kalau udah punya audiens, langkah selanjutnya adalah monetisasi audiens itu. Dan salah satu cara paling realistis adalah dengan jual produk digital atau jasa. Kenapa produk digital? Karena nggak perlu stok barang, nggak perlu ongkir, bisa dijual berulang kali tanpa effort tambahan. Contohnya, e-book, template, desain, bisnis plan, CV, dan lain-lain. Misalnya kita jago bikin CV yang eye-catching, kita bisa bikin template CV, jual 50.000 per template. Kalau sebulan ada 20 orang beli, itu udah 1 juta. Dan intinya kita jual ke orang yang udah kenal kita, yang udah percaya. Jadi nggak perlu iklan besar-besaran. Atau kalau punya skill tertentu, misalnya jago analisis media sosial, jago copywriting, jago foto produk, kita bisa tawarkan jasa itu ke audiens kita. Yang penting, bangun trust dulu sebelum jualan. Orang beli bukan karena produknya murah, tapi karena mereka percaya sama kita. Sekarang, sebelum kita lanjut ke strategi konten, gue mau bahas dulu beberapa kesalahan yang sering banget dilakukan pemula, biar kalian nggak ngulang kesalahan yang sama. Kesalahan 1, posting tanpa strategi niche. Ini yang paling sering. Banyak orang buka Facebook Pro, terus asal posting. Hari ini posting soal makanan, besok posting soal traveling, lusa posting quote motivasi. Audiensnya bingung, ini akun tentang apa sih sebenarnya? Dan akhirnya, nggak ada yang engage dengan serius. Padahal, kalau kita mau membangun audiens yang loyal, kita harus punya niche yang jelas. Nggak perlu terlalu sempit, tapi harus ada benang merah. Misalnya, kehidupan freelancer di Indonesia, atau tips produktivitas buat pekerja remote, atau resep masakan rumahan buat pemula. Punya niche itu kayak punya identitas. Orang lebih gampang inget dan refer kita ke orang lain. Kesalahan 2, mengejar viral tanpa value. Viral itu enak, siapa sih yang nggak mau videonya ditonton puluhan ribu orang? Tapi viral tanpa value itu kosong. Banyak yang bikin konten sensasional, clickbait, atau bahkan kontroversial cuma buat viral. Dan memang mungkin viralnya berhasil, tapi audiensnya nggak loyal. Mereka cuma lewat doang. Dan yang lebih bahaya, kita kehilangan kredibilitas. Kesalahan 3, tidak konsisten upload. Ini klasik, semangat di awal, upload tiap hari. Terus sebulan kemudian hilang. 2 bulan kemudian baru muncul lagi. Audiens itu kayak temen. Kalau kita nggak pernah muncul, lama-lama mereka lupa. Dan algoritma Facebook juga lebih suka akun yang konsisten. Nggak harus tiap hari, tapi punya jadwal yang jelas. Misalnya, setiap Senin, Rabu, Jumat.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktis. Konten seperti apa sih yang mudah dimonetisasi di Facebook? Pola 1. Storytelling pengalaman pribadi. Orang suka cerita, terutama cerita yang relatable, yang bikin mereka ngerasa, wah, gue pernah ngalamin nih juga. Misalnya, cerita gagal di bisnis pertama, cerita dapet klien pertama kali, cerita struggle jadi freelancer. Dan dari storytelling ini, orang bakal mulai connect sama kita secara emosional. Pola 2, edukasi sederhana dan praktis. Orang datang ke Facebook juga buat belajar, jadi konten edukatif yang simple, step by step, dan bisa langsung diterapkan, itu selalu punya tempat. Misalnya, cara bikin CV yang menarik HRD dalam 5 langkah, 3 tools gratis buat kelola keuangan pribadi, cara mulai freelance dari nol, pengalaman pribadi. Yang penting, actionable, bukan cuma teori, tapi orang bisa langsung praktek. Pola 3, konten hiburan ringan yang relatable. Kadang orang cuma butuh sesuatu yang bikin senyum, konten lucu, relatable, atau bikin nostalgia juga punya potensi. Tapi tetap harus ada benang merah dengan niche kita. Misalnya, kalau niche kita soal kehidupan pekerja kantoran, kita bisa bikin konten humor tentang meeting yang nggak penting, email yang kebanyakan CC, atau struggle WFH. Orang ketawa, tapi juga ngerasa, iya bener banget nih. Pola 4, konten yang membangun interaksi komunitas. Ini yang paling powerful. Konten yang ngajak orang diskusi, sharing pengalaman mereka, saling bantu. Misalnya, kalian lebih suka freelance atau kerja kantoran? Share pengalaman kalian di komen. Buat yang udah pernah resign, apa yang bikin kalian akhirnya mutusin resign? Konten kayak gini bikin engagement naik, algoritma Facebook suka. Dan komunitas ini adalah fondasi monetisasi jangka panjang. Oke, kita udah bahas banyak hal hari ini. Dari apa itu Facebook Pro, potensinya, cara monetisasinya, sampai roadmap realistis buat mulai. Tapi sebelum gue tutup, gue pengen kalian ingat satu hal. Facebook yang selama ini kalian pakai buat scroll, ternyata bisa jadi aset digital. Bukan sekedar tempat buat lihat meme atau update keluarga. Tapi tempat buat membangun kredibilitas, berbagi value, menarik peluang, dan akhirnya menghasilkan income. Tapi ini semua nggak akan terjadi kalau kita cuma pasif. Kita harus aktif membangun. Dan membangun itu butuh waktu, butuh konsistensi, butuh kesabaran. Mungkin di awal follower cuma puluhan, engagement masih sepi, belum ada yang DM minta jasa. Tapi kalau kita terus berbagi value, kalau kita terus konsisten, pelan-pelan kredibilitas akan terbangun. Dan pelan-pelan peluang akan datang. Jadi, mulai sekarang. Nggak perlu nunggu sempurna, nggak perlu nunggu punya followers banyak. Mulai aja dari konten sederhana, dari sharing pengalaman kecil, dari interaksi yang tulus. Karena setiap konten yang kita buat hari ini adalah investasi buat masa depan. Dan siapa tahu, setahun dari sekarang kalian bakal ngeliat hasilnya. Income dari Facebook yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi sumber penghasilan yang konsisten. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin butuh. Dan kalau ada pertanyaan atau pengalaman kalian soal Facebook Pro, sharing di komen ya. Terus berbagi value, terus konsisten. Hasilnya akan datang.